Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 10, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat kesempatan sehingga bisa bertatap maya via YouTube dalam rangka pembelajaran jarak jauh yang insyaallah jika pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, bab 11, yaitu tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Baik, tujuan dari pembelajaran bab ini ialah yang pertama mengetahui pengertian zakat, lalu dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat, penyaluran zakat, macam-macam zakat, hikmah zakat, dan yang terakhir mempraktikkan perhitungan zakat harta. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian zakat. Nah, pengertian zakat secara linguistik Arab atau secara bahasa, zakat itu artinya suci, berkah, tumbuh, bersih dan baik, ya. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah ialah zakat mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya atau mustahik, ya, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Tuh. Lanjut. Nah, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama adalah yang pertama adalah milik sempurna. Maksudnya milik sempurna ini milik diri sendiri yang secara sah, ya. Kemudian harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Terus harta tersebut juga sudah mencapai nisab, ya. Nah, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati, ya. Kemudian harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir ini syaratnya terakhir mencapai haul, atau haul itu artinya harta sudah memilikinya selama 1 tahun, ya. Itu merupakan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oke. Kemudian dasar hukum wajib zakat, ya, itu tercantum dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya adalah, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, dan seterusnya, ya. Nah, kita garis bawahi di sini nih. Nah, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, ya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini wajibnya, ya. Jadi seperti itu dalilnya. Oke, lanjut. Nah, ini itu yang dari surat Al-An'am. Kemudian juga ada di surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, yang artinya adalah ketika kami mengambil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Kemudian terus kita perhatikan di ini nih, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini, ya, tuh, itu merupakan dalil wajibnya tentang zakat. Oke. Nah, ini selanjutnya tujuan zakat ternyata banyak, ya. Ada berapa poin di sini, yaitu yang pertama menghilangkan sifat kikir, sifat tamak dan serakah pemilik harta, lalu membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa, menghindari kecintaan kepada kehidupan duniawi semata,
dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca ya. Kemudian juga ada menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat, kita dilatih rasa tanggung jawab sosial kita, rasa kepekaan kita terhadap lingkungan kita, masyarakat kita sekitar, dan kita tahu siapa saja yang membutuhkan harta, kemudian kita berikan zakat kepadanya, gitu ya. Intinya seperti itu tujuannya. Dan sebenarnya kemudian, nah ini tentang penyaluran zakat ya. Nah, mustahik, ada yang namanya mustahik zakat ya. Mustahik zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, siapa saja orang tersebut? Yang pertama fakir ya. Fakir, miskin, kemudian ada amil. Nah, amil ini adalah orang yang mengatur, mengumpulkan, kemudian menyimpan, membagikan kepada para mustahik zakat. Kemudian mu'allaf, ada mu'allaf, itu di sini orang yang baru masuk Islam ya, dan sebagainya. Kemudian dari riqab adalah memerdekakan budak, orang yang sedang memerdekakan budak. Nah, itu bisa menjadi mustahik zakat. Terus kemudian ada gharimin, seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan. Ya, intinya yang berhutang ya. Tapi hutang tersebut bukan untuk maksiat ya, tapi untuk kepentingannya, kebutuhannya. Selain untuk maksiat ini. Kemudian ada fisabilillah. Nah, atau dana untuk kemaslahatan umat Islam ya, atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah. Terus kemudian ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang ketika dalam perjalanan ya, tentunya bukan untuk maksiat ya, untuk tujuan yang memang selain maksiat. Nah, di mana orang tersebut ketika perjalanan mengalami kesulitan, bensin habis atau pembekalan habis. Nah, ketika itu kemudian ditemui oleh seorang. Nah, kita itu bisa diberikan zakatnya kepada dia ya, seperti itu. Nah, ini ada dalam Qur'annya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Dan selanjutnya macam-macam zakat. Ternyata zakat itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama, yang pertama ada zakat mal ya, atau zakat harta. Nah, kemudian ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini sudah lumrah ya, sudah kita ketahui bersama, yaitu ketika nanti pas bulan Ramadan. Insyaallah kita sebentar lagi ya memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampailah kita ya Allah ke bulan Ramadan ya. Lanjut ke materi. Jadi ini ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta ya. Ini zakat harta, mengeluarkan sebagian harta benda ya ini ya, menjadi hak miliki seorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta tersebut, yang tentunya harus sesuai nisab, sudah mencapai nisab maksudnya, dan haulnya. Kemudian ada juga zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dan hartanya, harta umat muslim ya tentunya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu termasuk dari zakat fitrah. Nah, ini sekarang kita masuk ke zakat harta dulu ya, zakat mal atau zakat harta. Nah, ternyata zakat harta itu ada beberapa yang wajib zakati ya. Apa saja? Yang pertama harta emas ya, harta perak ya. Yang di sini harta emas. Oke, kita lihat yang harta emas. Berapa nisabnya atau minimal harta emas yang dikumpulkan ya. Nah, adalah nisabnya 93,6 gram ya. Maksudnya jadi ketika harta kita, emas kita telah mencapai 93,6 gram minimalnya, dan
sudah mencapai haul 1 tahun, maksudnya sudah terkumpul selama 1 tahun dan mencapai segitu, maka wajib dizakati ya. Dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian itu yang emas. Lalu yang perak juga sama. Nisabnya adalah 624 gram. Ya, di haulnya selama setahun. Kemudian kadar zakatnya atau zakat yang harus dikeluarkan juga sama, 2,5%. Seperti itu. Kemudian, selain emas dan perak juga ada uang ya. Nah, ada uang, surat berharga cek ya, cek, giro, deposito, dan pendapatan dari gaji, honor, industri barang, jasa perdagangan, properti penjualan dan penyewaan ya. Maka nisab dan haulnya disamakan dengan nisab emas tadi ya, atau perak ya. Tentunya haulnya juga 1 tahun yaitu, dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Seperti itu ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bagi pegawai yang berpenghasilan setelah dikurangi kebutuhan memiliki harta senilai emas seberat 93,6 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya ya. Yang tentunya misalkan nih, siapa si A ya, dia pegawai negeri, gajinya berapa, 3 juta misalkan ya. Selama setahun tuh dihitung, berarti ada berapa bulan? 12 ya. Berarti 3 kali 12 berapa? 48. Nah kemudian disamakan nisabnya itu ternyata 93,6 gram ya. Nah 1 gram sekarang berapa mas? 800 ya. Nah itu sudah 93,6 kali 800 berapa tuh? Sepertinya tidak masuk ya, tidak masuk, belum mencapai nisab. Nah kalau belum mencapai nisab ya berarti gak wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Nah kemudian ada nisab tumbuh-tumbuhan juga ya. Di sini ada nisab tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ditunjukkan ada padi ya. Maaf. Ya, ini padi. Nah, nisabnya itu yang terkumpul, minimal padi yang terkumpul itu 750 kg beras ya, atau 1350 kg gabah ya. Nah itu jadi maksudnya ketika padi tersebut terkumpul segitu minimal, maka wajib zakat. Nah setiap panen ya. Kemudian nah ini kadar zakatnya ada 2 pembagian ya, ada 5% dan ada yang 10%. Yang 5% jika airnya itu butuh biaya. Jadi maksudnya kan ketika menanam padi itu butuh air. Nah airnya itu hasil sewa misalkan atau hasil pokoknya membutuhkan biaya gitu. Nah itu 5% saja. Tapi kecuali ketika airnya itu alami dari hujan ya, atau dari selokan gitu ya. Nah itu zakatnya kadarnya harus dikeluarkan 10% gitu ya. Nah selain dari padi bisa berupa biji-bijian, umbi, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan lainnya, maka zakatnya senilai dengan padi. Jadi disamakan ya, seperti itu. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke nisab binatang ternak ya. Nah di sini ada kambing, biri-biri dan domba. Nah nisabnya jika kita memiliki misalkan 40 sampai 120 ekor per 1 tahunnya ya. Jadi ketika 1 tahun kita mempunyai 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakat yang harus dikeluarkannya 1 ekor kambing saja ya. Seperti itu. Dan seterusnya itu ada selanjutnya di bawahnya ya, daftarnya itu bisa dibaca nanti. Intinya seperti itu. Intinya setiap 100 ekor kambing kadar zakatnya tambah 1 ekor gitu ya. Nah, terang. Ini. Kemudian ada sapi, kerbau dan kuda. Nah, itu nisabnya 30 ekor ya. 30 ekor 1 tahun dan kadar zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun jantan atau betina. Jadi ya seperti itu. Nah keterangannya, setiap kelipatan 30 ekor sapi tambah 1 ekor anak sapi jantan
umur 1 tahun, dan kelipatan 40 ekor sapi tambah 1 ekor anak sapi umur 2 tahun ya. Seperti itu. Jadi bisa dicerna sendiri-sendiri ya. Sudah ya, di sini sudah tertera lengkap. Baik, nah baru yang terakhir ini ada unta. Nah, kalau unta berbeda ya. Di sini dijelaskan banyak ya. Tuh. Kalau 5 sampai 9 ekor, maka kadar zakatnya 1 ekor kambing. Dan seterusnya sampai ke ini, tiap-tiap 50 ekor ya. Jadi ketika lebih dari 120 ekor, nah dihitung. Jadi setiap 50 ekor kadar zakatnya wajib mengeluarkan 1 unta betina umur 3 tahun gitu ya. Misalkan kita punya 150 ekor. Nah, dihitung 50 ekor berarti mempunyai kadar zakatnya harus dikeluarkan 3 unta betina umur 3 tahun. Gitu ya, paham ya? Nih, di sini nih jelaskan. Baik. Nah, lalu ada ini barang-barang tambang rikaz ya. Dalam bahasa Arabnya rikaz namanya. Hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, batu bara dan barang tambang lainnya wajib dizakatkan bila mencapai nisab. Nah, nisab barang tambang disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram. Sama kayak emas ya. Dikeluarkannya juga sama 2,5%. Kemudian ada lukotoh. Lukotoh itu barang temuan, sama juga disamakan dengan nisab emas, tapi dikeluarkannya 20% ya, bukan 2,5%. Ada yang bilang, beberapa ulama berpendapat bahwa undian atau door prize juga termasuk lukotoh. Jadi kalau kita dapat terus sudah mencapai nisab emas, maka wajib kita keluarkan sebesar 20% ya. Tuh. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke zakat fitrah. Tadi semuanya tentang zakat mal ya. Sekarang kita masuk ke zakat fitrah. Nah, dalil kewajiban zakat fitrah terdapat salah satunya ini dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah wajib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah wajib atas orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa, fakir atau kaya. Nah, itu ya. Lalu kemudian syarat muzaki zakat fitrah, artinya syarat yang orang yang mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yang pertama beragama Islam ya. Terus yang kedua masih hidup sampai pada malam hari raya ya. Ingat, sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari. Jadi pas ketika besoknya mau hari raya, nah ternyata asar sekarang misalkan ya, sekarang nih baru lahir, nah itu masuk muzaki ya, bayi tersebut masuk muzaki karena belum terbenam matahari ya. Kemudian dan yang terakhir, memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Oke, baik. Nah, kemudian ini waktunya. Jadi diingat, waktunya pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal ya. Ketika masuk Ramadan langsung mengeluarkan zakat fitrah bisa. Ketika pertengahan juga bisa, dan akhir Ramadan ya, sampai menjelang saat Idul Fitri itu bisa. Nah, tapi waktu yang afdol adalah pada akhir Ramadan setelah terbenam matahari ya. Setelah terbenam matahari itu pas mau takbiran itu bisa mengeluarkan zakat fitrah, itu yang waktu yang paling afdol ya. Jenis benda yang dikeluarkan, nah biasanya kalau orang Indonesia itu adalah beras ya. Dalam fikihnya itu makanan pokok sehari-hari. Kalau Indonesia kan beras, nah biasanya menggunakan beras. Tapi ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa boleh menggunakan uang ya.
untuk kemudahan. Terus jumlah harta yang wajib dibayarkan untuk setiap jiwa sebesar 1 sok atau setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras. Gitu ya. Ini ingat, ini poin-poin ingat ya. Diingat poin-poin tentang waktu dan apa yang dikeluarkannya, barangnya beras gitu ya, dan seberapa yang dikeluarkan. Oke, baik. Lanjut ini hikmah zakat ya. Nah, jadi dari keseluruhan tadi ada zakat mal, ada zakat fitrah, semuanya memiliki hikmah tersendiri ya. Hikmahnya itu bisa untuk muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, bisa untuk mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, dan juga bisa bagi masyarakat umumnya. Nah, di sini kita lihat bagi yang muzaki dulu. Nah, yang muzaki hikmahnya sebagai bukti orang yang beriman ya. Karena yang beriman adalah mengimani kitab Allah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan perintah mengeluarkan zakat gitu ya. Terus kemudian menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita secara mutlak ya. Karena dalam diri kita ada sebagian harta orang lain ya. Yaitu kalau harta mal 2,5%-nya itu harta orang lain. Nah, wajib kita mengeluarkannya ketika sudah masuk ke nisab harta ya. Kemudian dengan berzakat selain menyucikan harta juga bisa membersihkan diri dari penyakit hati ya, yaitu bakhil, dari bakhil ya. Dari bakhil seperti itu. Kemudian bisa juga akan bertambah berkah hartanya. Sesuai janji Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dan juga ada doa yang tulus dari para mustahik ya, karena alhamdulillah mendapatkan zakat. Nah, doanya tahu kan ya? Niat zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, kalau Idul Fitri ya. An nafsi misalkan kalau untuk diri saya, atau untuk keluar anak saya, an waladi siapa namanya disebutkan, atau untuk orang tuanya an waladi gitu. Perempuan, kalau laki-laki an walidati ya, ibu misalkan, atau ummi siapa namanya, fardholillahi ta'ala di akhir seperti itu ya. Lalu tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seorang muslim ya. Nah, ketika mengerjakan zakat fitrah, pasti orang tersebut sedang melakukan akhlakul karimah, akhlak mulia, karena mentaati perintah Allah. Lalu terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia ya, tentang harta dunia, dan dari penghambaan terhadap sesuatu yang bersifat materi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, yang terakhir, manifestasi syukur atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Itu untuk yang muzaki. Sekarang yang bagi mustahik atau penerima zakat. Nah, bagi mustahik bisa meringankan beban ekonominya ya. Kemudian juga bisa menghilangkan sifat dengki, iri hati dan benci antara si miskin dan si kaya dengan adanya zakat ya. Bisa terjalin silaturahmi gitu yang baik. Kemudian mampu menghindarkan seorang mustahik dari jalan pintas untuk melakukan perbuatan melanggar syariat, karena alhamdulillah karena ada modal diberikan zakat, nanti uangnya tersebut bisa digunakan untuk makan atau modal usaha dan lain-lainnya, atau beras kalau misalkan beras ya untuk bahan makanan pokok gitu. Kemudian memungkinkannya adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat yang tadinya seorang mustahik dapat berubah menjadi seorang muzaki. Nah, ini tergantung dari mustahiknya. Jika mustahiknya atau orang yang berhak menerima zakatnya itu pintar mengelola keuangan, insya Allah jadi zakatnya tersebut bisa dijadikan modal, kemudian jadi usaha, dan akhirnya dia bisa jadi muzaki atau pemberi zakat. Kemudian terjalinnya persaudaraan ya, tadi memupuk silaturahmi yang bagus antara muzaki dan mustahik. Nah, kemudian ini bagi masyarakat umum ya, akan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram ya, tidak ada kejahatan, karena itu tadi, jadi antara si kaya dan si miskin menjalin hubungan yang baik ya, seperti ya.
Terus mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan ya, seperti pencurian, penipuan dan lain-lain. Bisa juga seperti itu. Terus dapat menghilangkan problem-problem kehidupan, adanya pengamen, pengemis, minta-minta, misalkan seperti itu ya, bisa meminimalisir seperti itu. Juga mengurangi kesenjangan sosial ya, tadi sudah jelaskan, tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan, betul ya. Kemudian ada sebagai salah satu sumber dana, ada memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Nah, jadi maksudnya begini, ketika kita berbisnis, otomatis kita mendapat laba. Nah, laba ini kalau sudah masuk di shop, nah kalau misalnya syariat Islam, ya harus dikeluarkan ya zakat malnya, itu 2,5%. Nah, maksudnya itu etika bisnis yang benar sesuai Islam. Kemudian merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan agama. Dan terakhir, dengan zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke praktek menghitung zakat harta, zakat mal ya. Tapi sebelum itu, sebelum itu harus pahami dulu ya, harus dipahami betul-betul mengenai jenis zakat. Nah, jenis zakat itu maksudnya apakah kita akan mengeluarkan tentang zakat binatang, ternak, emas, perak, uang, perdagangan, profesi dan lain-lain yang disesuaikan dengan nisabnya dan kadar hartanya ya, yang dikeluarkan itu berapa. Nah, itu harus paham dulu. Ketika kita sudah paham tentang itu, insya Allah mudah ya. Nah, ini contoh ada zakat perdagangan. Ada soal, seorang pedagang grosir bernama Haji Ayub ya, namanya Haji Ayub, memiliki asetnya sebesar berapa? 100 juta. Nah, kemudian setelah setahun, ya kan, udah masuk haul tuh. Setelah 1 tahun ya, udah masuk haul, dia memiliki keuntungan sebesar 25%. Nah, ada hutang sebesar 5 juta. Kok 5% ya tadi? Untungnya 25 juta, hutangnya 5 juta. Kemudian pertanyaannya, berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Haji Ayub? Berapa ya zakatnya? Ayo dijawab ya. Coba kita lihat di sini nih. Harta Haji Ayub dulu yang dihitung. Hartanya dulu berapa? Coba yang dizakati. Caranya modal ditambah laba. Jadi modalnya berapa tadi? 100 juta tambah keuntungannya setelah 1 tahun, setelah 1 haul mendapat 25 juta. Berarti 100 juta tambah 25 juta jadi 125 juta. Nah, ini ya, 125 juta. Kemudian dikurangi hutang. Hutangnya 5 juta. Ini berarti sama dengan 120 juta. Nah, coba kemudian nisabnya harta ini dihitung. Itu tadi sesuai apa? Nisabnya praktek apa? Profesi itu sesuai dengan emas ya, jadi 2,5%. Nah, dikeluarkannya. Tapi apakah nisabnya itu sudah masuk? Dihitungnya jadi 93,6 gram kan? Dikali sekarang 1 gramnya berapa? 1 gram emas 800 ribu ya. 800 ribu. Nah, berapa itu? Nah, Insya Allah 120 juta itu sudah masuk nisab ya. Nah, jika sudah masuk nisab, kemudian zakatnya barulah kita bisa mengetahui ya. Jadi 2,5% ya kadar zakat yang dikeluarkan dikali 120 juta sama dengan 3 juta. Nah, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh Haji Ayub. Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa diulangi lagi videonya. Selanjutnya tentang contoh zakat profesi. Juga sama. Zakat profesi juga sama. Yang harus dikeluarkannya 2,5% ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penghasilan Ibu Kartika setiap bulan 20 juta. Besar ya. Kemudian kebutuhannya tiap bulan rata-rata 8 juta. Nah, bisa dibayangkan kan? Penghasilannya 20 juta per bulan. Kebutuhannya per bulan 8 juta. Berapa zakat yang dikeluarkan Kartika? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi ingat
haulnya 1 tahun ya. Jadi penghasilan dalam 1 tahun berarti 12 dikali 20 juta. Berapa? 240 juta. Ini sudah masuk ya, sudah masuk nisab. Sangat masuk. Nah, rata-rata kebutuhan dalam 1 tahun dikalikan kebutuhannya 12 kali 8 juta berapa? 96 juta. Otomatis harta yang dizakati adalah menghitungnya dari 240 juta penghasilan 1 tahun dikurangi dulu rata-rata dalam 1 tahun berarti 240.000 dikurangi 96.000 berapa? Jadi 144.144 juta. Sampai belepotan ya. Nggak apa. Nah, jadi zakat ibu ketika nisabnya ingat 2,5%. 2,5% dari 144 juta adalah 3.600.000. Nah, ini merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh ibu Kartika. Paham ya? Insyaallah paham. Oke. Nah, sekarang selesai itu tugasnya buat peta konsep di kertas HPS biasa 4 lengkap dengan contoh tadi. Ditulis tangan ingat ya. Karena ada siswa yang sudah diingatkan tidak boleh ketik harus di tangan tapi tetap saja dirubah ya. Itu tidak bagus. Oke. Ingat harus tulis tangan. Kemudian dikumpulkan di tim paling lambat nanti malam jam 12. Kemudian setelah itu minggu depannya kita ujian harian bab 11. Terakhir selamat belajar. Oke, baik, alhamdulillah. Pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang zakat ini mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.